Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak dan ibu sedaya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdhiyin, nahdhiyat, ansarin wal fatayat, masyarakat Sindang Jaya wabil khusus lagi keluarga besar Madrasah Al-Ma'arif. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul bermuajahah dalam rangka kita semua mengevaluasi diri sebagai orang Islam, mengevaluasi diri sebagai orang NU. Sudah sejauh mana kita semua berkiprah untuk masyarakat Islam yang ada di Indonesia? Sudah sejauh mana kita menanamkan manfaat bagi bangsa negara ini? Mudah-mudahan semua ini akan mendapatkan barakah untuk kita semua yang datang di tempat ini dan mendapatkan rahmah dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mangga kita semua dikirimkan kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sadayana anu tiasa nunggulan ke acara ieu mudah-mudahan mendapatkan syafaatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Saudara-saudara sekalian, akhir-akhir ini ada dua fenomena kejadian yang perlu diamati kangge urang sadayana. Nomor hiji, fenomena ada beberapa kiai, ada beberapa ulama dari Indonesia kemudian dilarang untuk ceramah dan memberikan tausiah di negara lain dengan alasan-alasan tertentu, diantaranya adalah alasan takutnya terpecah belah rakyatnya akibat tausiah dari kiai dan ulama itu. Saya tidak mau berbicara personalitinya, tapi saya berbicara fenomenanya. Supaya tidak terjebak pada dosanya ghibah. Kalau bicara orangnya namanya ghibah. Tapi ini fenomenanya, apa sih intisari yang harus diambil ke orang sadayana, orang NU? Apa sih pelajaran yang diambil kangge orang sadayana masyarakat NU? Kok bisa terjadi seperti itu? Nomor dua, ada fenomena kemarin terjadi di Brebes di Jogja yang pusatnya di Lampung, konvoi Khilafatul Muslimin termasuk Brebes itu ada. Padahal Brebes itu kantongnya Banser. Padahal Brebes itu pusatnya NU.
Jangan sampai ini terjadi nanti di Sindang Jaya dan Cikersal nanti. Makanya ini sungguh kejadian yang sangat memalukan bagi kita semua orang NU. Kenapa di kantong NU bisa kecolongan semacam itu? Saudara-saudara sekalian, fenomena ini saudara-saudara sekalian sebetulnya adalah intisarinya. Kenapa sih Khilafatul Muslimin yang notabene organisasi itu membawa kepentingan, katanya kepentingan umat Islam yang disebut khilafah. Tetapi kenapa sih di Indonesia ditolak oleh orang Islam sendiri? Kalau seumpama ditolak oleh orang Islam sendiri, maka kemudian timbul satu generasi yang mungkin dalam hal ini sudah tergolong derajatnya ulama dan kiai, kok malah ditolak di negara lain. Kok ini fenomenanya, kok agama Islam ini dakwahnya yang dilakukan oleh mereka itu ternyata ditolak kemana-mana. Padahal kita tahu yang namanya agama Islam ini agama mulia. Agama Islam ini agamanya Rasulullah. Agama Islam ini adalah agamanya Allah yang harus ditegakkan. Agama Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Agama Islam ini agama yang mencintai ukhuwah persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Persaudaraan antar umat Islam, persaudaraan antar negara bangsa Indonesia, persaudaraan antar manusia seluruhnya. Agama ini perlu dan syarat dengan nilai-nilai moral, syarat dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Kok kenapa sih di Indonesia sendiri banyak ditolak? Kok kenapa sih ada beberapa kiai yang ngaji di luar negeri kok malah ditolak? Ini kesalahannya agama ini apa? Jelas kita jawab itu bukan kesalahan agama. Tapi kesalahan di dalam rangka cara daripada orang menyampaikan agama itu. Saudara-saudara sekalian, sebuah kejadian yang sangat lucu dan sangat menggelikan. Saudara-saudara sekalian, di mana saudara-saudara sekalian ada seorang ulama dan kiai tokoh Islam dari Indonesia itu kemudian dilarang dakwah seumpama di luar negeri. Alasan daripada pemimpin negeri tersebut khawatir dakwahnya provokatif, khawatir dakwahnya akan memecah belah rakyat negeri mereka. Ini sebetulnya kelihatannya kedengarannya klise, tapi ini adalah real. Jadi adalah faktornya faktor apa? Mereka menolak itu faktornya faktor kemanusiaan. Barangkali dakwahnya memecah belah rakyat yang ada di sana. Barangkali dakwahnya akan membuat resah masyarakat di sana. Karena masyarakat mereka menurut pemerintahannya ini sudah bersatu dalam keberagaman, bersatu dalam budaya, bersatu dalam keberagaman, bersatu dalam kebangsaan, sudah tidak ada masalah secara sosial keberagamaan. Khawatir ketika ada yang masuk kemudian memiliki satu manhaj keberagamaan yang beda, akhirnya kemudian masyarakat akan terprovokasi dan akhirnya memunculkan satu aksi-aksi yang provokatif dan akhirnya akan meresahkan negara mereka. Ini faktor kemanusiaan, bukan faktor agama. Jadi negara itu menolak ustadz itu, bukan menolak Islam. Di negara mereka banyak Islam. Ada orang Islam, di kami juga ada umat Islam, di kami juga ada orang Kristen, di kami juga ada orang Buddha dan Hindu, di kami juga ada orang Konghucu, sebagian kami juga umat Islam, umat Melayu. Jadi artinya di sana ada Islam. Jadi kalau seumpama kita mengacu kepada
apa yang telah diinformasikan dan keadaan real daripada negara tersebut, di mana negara tersebut itu saudara-saudara sekalian itu terdapat beragam budaya, suku, bangsa dan agama, termasuk Islam ada di sana, maka kita tidak bisa mengklaim dan menuduh bahwa negara itu adalah anti-Islam. Kenapa? Karena di sana ada umat Islam dan di sana tidak jadi masalah. Kita tidak mengatakan bahwa itu Islamfobia. Karena di sana ada Islam, di sana masjid juga dibangun. Tapi kenapa kok ada kiai dari Indonesia dilarang? Mereka khawatir akan bukan sisi keagamaan dan sisi ideologi, bukan faktor-faktor teologi, tetapi ini adalah faktor kemanusiaan. Khawatir nanti ada provokasi dari si ustadz itu, dan ketika provokasi akhirnya terjadi keresahan dan kegaduhan di negara mereka. Ini faktornya adalah bukan faktor agama, ini faktor kemanusiaan. Kan sesuatu hal yang aneh ketika ada ustadz, kiai, dai Islam, muslim datang di suatu negeri kemudian ditolak karena faktor kemanusiaan. Bukankah kalau kita sejarahnya berbalik kepada Rasulullah ketika dipanggil di Madinah, suruh datang di Madinah, masyarakat Aus dan Khazraj yang tadinya perang terpecah belah meminta kepada baginda Rasul supaya bisa mendamaikan mereka, karena mereka yakin bahwa hanya Rasulullah Muhammad SAW yang bisa mendamaikan mereka, yang bisa menyatukan mereka. Jadi Rasulullah dipanggil di sana, ahlan wa sahlan. Tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama bagaimana penyambutan orang-orang Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina. Saudara-saudara sekalian, syairnya dibaca oleh kalian kemana-mana, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah dipanggil justru karena faktor kemanusiaan, bukan faktor ideologi. Rasulullah ketika itu dimusuhi di Mekah bukan masalah faktor kemanusiaan, tetapi Rasulullah dimusuhi di Mekah itu adalah faktornya faktor ideologi. Dianggap bahwa Rasulullah menentang agama mereka, dianggap bahwa Rasulullah tidak mau mentaati agama mereka. Bukan karena Rasulullah tidak baik, dan bukan karena Rasulullah tidak menyatukan, dan bukan karena Rasulullah pembohong, dan bukan karena Rasulullah itu kalau bicara tidak baik, kalau bicara bisa memprovokasi masyarakat. Tidak. Sehingga ini sangat kontradiktif. Nabi urang sadayana diulem ka Madinah, maksudnya dalam rangka menyelesaikan persoalan kemanusiaan, karena masyarakat Madinah menganggap hanya Rasulullah yang bisa mendamaikan mereka, hanya Rasulullah yang bisa membuat sejuk masyarakat Madinah, hanya Rasulullah yang bisa membuat masyarakat Madinah kondusif, bisa membangun Madinah. Tapi kok aneh, kok sampai ke umatnya justru dilarang karena faktor kemanusiaan. Takut katanya terpecah belah, takut ini kan aneh. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, kita wajib introspeksi. Jangan kita menyalahkan orang. Orang Islam yang harus membuat introspeksi. Bagaimana cara introspeksinya? Ini kita sudah benar atau belum menyampaikan agama ini. Jangan kita kemudian mengatakan bahwa kita sudah benar, kita adalah paling benar, kita adalah paling hebat. Bagaimana kita menyampaikan agama ini di depan orang? Sudah benar atau belum? Sudah baik atau belum? Kenapa kok sampai masyarakat anti terhadap apa yang disampaikan oleh kita? Kalau memang apa yang disampaikan oleh kita adalah dinul Islam, agama yang benar, agama yang baik, dan agama yang tidak provokatif, agama yang sangat mencintai kemanusiaan. Ini saudara-saudara sekalian aneh. Rasulullah dipanggil di Madinah untuk menyelesaikan persoalan kemanusiaan, dipercaya untuk bisa menyelesaikan persoalan kemanusiaan. Tapi ini kita punya kiai ditolak oleh suatu negara gara-gara persoalan kemanusiaan. Faktornya barangkali terjadi terpecah belah, barangkali kondisinya tidak kondusif. Ini kan jelas bertentangan ini antara Rasulullah dengan ustadz itu. Saudara-saudara sekalian, maka ini saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama, organisasi urang sadayana, eta damel cabang kamana-mana sampai ayeuna teh 450 cabang langkung.
Di seluruh dunia, termasuk di Inggris, termasuk di Amerika, di Belanda, di Australia. Sadaya nate Belanda, Australia, Inggris eta negara non Islam sadaya. Tapi mereka tidak menolak dengan adanya NU. Mereka tidak keberatan dengan adanya NU. Bahkan di Afghanistan, ulama-ulama 500 ulama Afghanistan membentuk Nahdlatul Ulama ingin mencontoh NU nu aya di Indonesia. Tepuk tangan naon maksudnya? Maksudnya orang teh suantena inggil maksudnya supatos jalma-jalma umpami tos karijut eta kepireng tiasa ngedengekeun gitu. Ada ditepuk tangan ini malah nggak bisa denger nanti. Saudara-saudara sekalian, Nahdlatul Ulama buat cabang di Australia. Saya tanya, Australia itu adalah negara Islam apa bukan? Negara Islam apa bukan? Tapi negara Australia tidak keberatan dengan adanya NU. Nahdlatul Ulama membuat cabang ayat di Belanda. Belanda negara Islam apa bukan? Belanda negara Islam apa bukan? Tapi Belanda tidak pernah keberatan adanya NU. Bahkan Amerika Serikat, Belanda dan Inggris eta jalma-jalma nah dongkap sadaya ka Indonesia ka PBNU saurna naon? Saurna urang sadaya masyarakat Belanda kepengen belajar Islam dari NU. Berarti kan beda Ustadz ini dengan NU kan beda. Sama-sama Islam, syahadat nasarua, sholat nasarua, puasa nasarua, Quran nasarua, hadisnya sarua. Tapi penerimaan dunia internasional tasarua. Tak Ustadz eta ditolak tapi NU diterima kemana-mana. Padahal sarua baik Islamna. Berarti beda cara iya teh. Paham teh paham nu penting unggut-unggutan. Paham? Paham? Ngertos? Ini jelas saudara-saudara dengan caranya yang tidak benar. Jangan kemudian kita menyalahkan orang, jangan. Itu adalah hak mereka melarang siapapun orangnya yang datang di suatu negara di mana mereka dikhawatirkan bisa memporak-porandakan kondusivitas negara tersebut, bisa memporak-porandakan persaudaraan rakyat negara tersebut. Kemudian mereka melarang, itu haknya mereka. Tapi urangna sebagai umat Islam teh kumaha carana parantos leres tacan nyampaikan Islam itu kumaha. Orang nyampaikan Islam beda-beda. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya bicara tujuan, tapi Islam itu bicara cara. Islam itu bicara cara, bukan tujuan mungkul. Maka Islam itu bicara cara, bukan tujuan saja. Maka NU bicara cara, bukan tujuan saja. Tujuannya sae, tapi caranya teh sae. Tong ngaku Islam itu. Ayo orang Kristen nyembah salib tujuannya naon? Orang Kristen nyembah salib tujuannya naon? Tujuannya naon? Tujuannya menyembah tuh. Tujuannya menyembah tuh. Sekarang saya tanya, kalau dilihat dari tujuan menyembah Tuhan, benar apa tidak? Benar. Semua orang pengen nyembah Tuhan, tapi naon anu salah. Salah nate caranya. Nyembah Tuhan kok nyembah salib? Menurut umat Islam salah, tapi menurut orang Kristen benar. Nyatos kajen baik. Namanya kita bineka. Laras ende. Orang Buddha, Hindu nyembah berhala, tujuannya naon? Nyembah Tuhan. Tujuannya benar. Naon anu salah? Carana. Kalau seumpama orang bicara tujuan, tidak pernah bicara cara, berarti anjen membenarkan agama selain Islam. Dianggap orang Buddha nyembah berhala berarti dianggap benar. Orang Kristen menyembah salib berarti dianggap benar. Kunaon sababna? Sebab bicaranya tujuan. Tah sadaya agami oge tujuannya benar, tetapi cara nu salah. Kalau orang Islam tujuannya benar, caranya benar. Kunaon sababna? Cara menyembah Tuhan asalnya dari Tuhan.
Cara menyembah Tuhan asalnya dari Allah. Cek Allah, wa aqimis sholat, wa aqimus sholat, dirikan kamu sholat, wa atu zakat, bayar zakat, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan puasa Ramadan, puasa semua, kemudian sholat sadayana, zakat, haji, atau perintah ti Gusti Allah Ta'ala, ti perintah ti Gusti Allah Ta'ala kangge urang sadayana untuk cara menyembah Tuhan. Cara menyembah Tuhan tidak boleh membuat nyalira, tidak boleh membuat sendiri, tapi cara itu harus datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara. Islam itu cara. Jadi Anda kalau bicara Islam jangan bicara tujuan, bicara cara. Kalau bicara tujuannya benar, ntar ada perampok. Alasan yang ngerampok apa? Mau membangun masjid. Masa bangun masjid caranya ngerampok? Ini caranya nggak benar, tidak dibenarkan oleh Islam. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian. Maka dari itu aneh saudara-saudara sekalian. Disinilah saudara-saudara sekalian salah satu keluasan Nahdlatul Ulama. Disinilah salah satu keluasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diisyaratkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kemungkinan besar bahwasanya Islam di dunia internasional ini akan dikembangkan oleh faksi yang bernama Nahdlatul Ulama. Ini NU akan berhadapan dengan Yahudi dan Israel secara langsung, bukan lagi berhadapan dengan FPI dan HTI. Kalau FPI dan HTI nggak dilawan juga hancur sendiri. Tapi kalau Israel ini nih, Bang, karena ini disyaratkan oleh baginda Rasul. Saudara-saudara sekalian. Nah ini saudara-saudara sekalian. Maka dari itu saudara-saudara sekalian ini, apa sebabnya orang Sadayana, Bapak dan Ibu Sadayana tidak setuju dengan apa yang disebut dengan khilafah. Kalau masalah khilafahnya benar. Tapi khilafah anu dibawa ku anjen salah. Khilafah anu dibawa ku anjen teh salah. Sebabnya apa? Beda-beda. Khilafah menurut Hizbut Tahrir beda lagi. Pemimpin khalifahnya beda lagi. Orangnya beda, jalmakna beda, pengurusnya beda. Akhirnya kemudian ada yang tidak puas kepada Hizbut Tahrir, keluar mendirikan faksi lagi, sampai terjadi Majelis Mujahidin Indonesia. Dia punya pimpinan, dia punya manhaj, caranya beda, sama-sama Islam tapi beda, pimpinannya beda. Kemudian juga muncul lagi saudara-saudara sekalian, muncul embrionya dari negara Islam Indonesia, NII, di mana NII itu adalah orang Islam yang tidak mau memufakati satu kemufakatan dan perjanjian bersama untuk hidup damai di Indonesia di dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dia ingin memperjuangkan keislaman menurut versi mereka sendiri. Ada orang yang tidak puas dengan NII, keluar yang disebut apa? Khilafatul Muslimin. Saudara Abdul Qadir bin Hasan al-Baraja keluar, buat apa? Khilafatul Muslimin. Yang jadi khalifahnya siapa? Anjana. Pemimpinnya beda deui, Mujahidin beda deui, Hizbut Tahrir beda deui. Ia upami ditegakkan salah satunya, dipilih salah satunya, yang lain akan memerangi perang antar umat Islamnya. Jadi bukan masalah khilafatul Muslimin beda, khilafah Hizbut Tahrir beda, khilafah ISIS beda, khilafah Abdul Qadir apa? Dan itu adalah khilafah Al-Baghdadi juga beda. Khilafah beda. Jadi khilafah yang dipilih oleh mereka kapan? Mana yang benar? Ini adalah organisasi-organisasi yang tidak mau mengikuti perjanjian bersama yang disebut Al-Mu'ahadah Nasional sejak pada waktu Indonesia merdeka, di mana kita terikat oleh perjanjian hidup bersama di Indonesia. Daripada Indonesia setelah perang melawan sekutu, perang melawan Belanda, Jepang dan Portugis, perang melawan imperialisme, setelah itu kemudian kita akan terpecah belah gara-gara rebutan kepemimpinan. Maka Nahdlatul Ulama berinisiatif bersama para ulama yang lain untuk menyatukan Indonesia dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Udah, kita jangan bicara agama dulu, jangan bicara suku dulu, jangan bicara dari mana dulu, yang penting ini Indonesia aman dulu. Contohnya apa? Sudah merdeka malah rusuh. Contohnya apa? Afghanistan.
dijajah oleh Uni Soviet. Begitu sudah berjuang dengan kemerdekaan, akhirnya merdeka Afghanistan, akhirnya rebutan antar faksi Islam, akhirnya sampai ayeuna ribut, bom bunuh diri, ancaman antar satu umat Islam dan yang lainnya, saling tuduh kafir, saling tuduh munafik. Pada akhirnya Afghanistan sampai detik ini tidak menjadi negara yang sehat secara ekonomi, akhirnya hancur, masyarakatnya menderita. Kata ininya menurut ini adalah Islam, kata ini saya adalah memperjuangkan Islam, kata yang ini saya memperjuangkan Islam. Masing-masing mengklaim dirinya paling memperjuangkan Islam. Berantem, bukan sekedar berantem, menjelek-jelekan, memfitnah, bukan sekedar menjelek-jelekan, memfitnah, saling bunuh, membunuh antar umat Islam. Apa kita pengen seperti itu? Pengen seperti itu? Ini masalahnya saudara-saudara kalian. Bukan masalah Islam. Nah, sadaya oke cinta ke Islam. Sadaya oke ngikuti Islam. Sadaya oke cinta ke Kanjeng Nabi. Bukan siawungkul cinta Kanjeng Nabi. Mengklaim dirinya pang Islam nak gitu. Leras sudah. Saudara-saudara sekalian tak. Maka saudara-saudara sekalian, contohnya lagi saudara-saudara di Libya. Libya itu jangan papungkur. Libya itu saudara-saudara sekalian jalan kapungkur adalah negara anu pang sejahtera nah di Afrika. Negara ekonominya pang maju. Nah, cuma permasalahan naon? Permasalahan iya Libya tidak mau kerjasama dengan Amerika. Supaya anjen ngertos eta posisinya NU zaman ayeuna teh. Libya tidak mau kerjasama dengan Amerika. Tidak mau menjual minyaknya di Amerika. Libya punya kekayaan banyak. Ada apa? Ada emas, ada berlian, ada minyak. Untuk kesejahteraan rakyatnya wungkul, sehingga rakyat Libya di benua Afrika pang sejahtera. Nah, Masya Allah sekolahnya gratis. Mau sampai ke perguruan tinggi, mual ayah bayaran gratis sadaya. Kalau di Al-Ma'arif gratis ente. Kalah sama Libya ente. Saudara-saudara sekalian, masyarakat Sindang Jaya mah hoyongna gratisan wae. Muludan oge hoyongna gratisan wae, nyari gratisan wae. Saudara-saudara sekalian, di Libya itu saudara-saudara sekalian, sadayana di gratis. Orang pada usaha pinjem ke bank tak aya bungana. Masyarakat kecil dibantu, sekolahnya gratis, masuk ke rumah sakit gratis sadaya atas dasar kepemimpinan naon di bawah kepemimpinan Muammar Gaddafi, sehingga masyarakat Libya minal masyriq ilal maghrib, dari barat ke timur, utara ke selatan, sadaya nate cinta kepada Muammar Gaddafi. Ini sangat sulit digulingkan. Ingin digulingkan oleh Amerika sejak tahun 80-an. Nggak bisa. Libya terlalu kuat untuk digulingkan karena masyarakatnya sangat mencintai Muammar Gaddafi. Pemerintahnya sangat kuat. Masyarakatnya sangat mencintai, aman, sejahtera. Tak aya masalah, tak aya perampokan, tak aya pembegalan. Upami jalma tak keluar wengi-wengi tabu tilu eta jalma perempuan aman. Mual ayah pembegalan, mual ayah pemerkosaan. Saudara-saudara sekalian, Amerika tengah kali kumaha caranya menghancurkan Libya. Kumargi Libya tidak mau kerjasama sareng Amerika. Naon cara menghancurkan Libya? Caranya bagaimana merubah masyarakat Libya, rakyat Libya yang tadinya mencintai Muammar Gaddafi dibalik supaya benci ke Muammar Gaddafi sebagai pemerintah yang sah. Saudara-saudara sekalian, ini Muammar Gaddafi harus dibenci ku rakyat. Kumaha carana? Dibuatlah fitnah ku Amerika. Dibuat fitnah. Kumaha carana tah?
kerjasama sareng Saudi Arabia mengirimkan jalma-jalma Wahabi. Ya real, bukan hoax ini. Jalma-jalma Wahabi kumargi orang Libya teh Ahlus Sunnah wal Jamaah siga orang NU torekotan. Muammar Gaddafi sendiri torekotnya adalah torekot Sanusiyah. Satu, didatangkan eta orang-orang Wahabi, di mana orang Wahabi akan membuat fitnah, membuat mengkacau balaukan orang Islam di Libya. Orang Wahabi akan membuat fitnah, hoax, kabar bohong tentang Muammar Gaddafi, yaitu adalah Muammar Gaddafi akan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang negatif, sehingga masyarakat Libya yang tadinya mencintai Muammar Gaddafi berbalik supaya benci ke Muammar Gaddafi. Ini hampir terjadi di Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, jadi saudara-saudara sekalian, kalau NU kemudian mempertahankan pemerintah yang sah, itu artinya NU bukan penjilat. NU dalam rangka membentengi kedaulatan rakyat Indonesia supaya Indonesia bersatu, tidak boleh hancur seperti Libya. Ini kalau otak-otaknya nggak benar, kadang-kadang nuduh NU penjilat naon. Dari dulu NU berjuang untuk Indonesia kok. Saudara-saudara, itu contohnya Libya. Maka siapapun pemerintahnya yang sah, siapapun pemerintahnya yang sah di Indonesia, mari kita hargai, mari kita junjung tinggi. Karena itu sudah bicara, bukan bicara personality, bukan masalah Pak Jokowinya, bukan masalah Pak Susilo Bambang Yudhoyono-nya, bukan masalah Gus Durnya, bukan masalah Soeharto-nya, bukan masalah Soekarno-nya, tapi ini adalah masalah pilihan rakyat mayoritas yang disebut kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak boleh dicidrai ini, walaupun kita nggak milih. Kalau kita yang tidak milih, ketika zamannya SBY, kita tidak milih SBY, kita mengadakan pemberontakan, kita demo, kita mencaci maki. Begitu kita lagi tidak memilih Pak Jokowi, kita dicaci maki lagi ke Pak Jokowi, difitnah lagi, kemudian mengadakan pemberontakan lagi. Sampai kapan iya beresna? Iya teh jalma anu kalah tapi tidak konsekuen menerima kekalahan. Ini masalah pemilu 5 tahun sekali, tak ada hubungannya dengan agami. Sing bilang iya kafir, sing bilang iya Islam, dasmu. Orang kita 5 tahun sekali juga pemilu kok. Masa 5 tahun sekali maka tuduh Islam, tuduh kafir kumaha gitu. Semua oge presiden kita Islam sadaya. Kok bodoh itu zaman ayeuna wakilna oge Ki Ma'ruf Amin. Ki Ma'ruf Amin teh saha? Ki Ma'ruf Amin eta cucunya Ki Nawawi Banten. Ki Nawawi Banten teh saha? Ki Nawawi Banten eta cucunya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin teh saha? Sultan Hasanuddin eta putranya Sunan Gunung Jati Cirebon. Sunan Gunung Jati Cirebon gaduh putra Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin gaduh incuk namina Ki Nawawi Banten. Anu gaduh kitab Nihayatul Zen. Kitab Nihayatul Zen eta kitabnya dibaca ku urang sadayana masyarakat NU di kawit masyrik maghrib utara selatan barat timur. Ki Nawawi Banten gaduh murid saha? Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan gaduh murid Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari gaduh murid Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Mbah Hasyim menurunkan membuat Nahdlatul Ulama. Maka kesimpulannya tidak akan ada NU kalau tidak ada Mbah Wahab, tidak ada Mbah Hasyim. Tidak akan ada Mbah Hasyim kalau tidak ada Mbah Khalil. Tidak ada Mbah Khalil kalau tidak ada Mbah Nawawi Banten. Tidak ada Mbah Nawawi Banten kalau tidak ada Mbah Hasanuddin. Tidak ada Mbah Hasanuddin kalau tidak ada Sunan Gunung Jati. Artinya moal aya NU upami tak aya Sunan Gunung Jati. Jadi jalma penakut pisan tepuk tangan beragu-ragu ya sendang gaya. Paham? Paham? Paham deh? Saudara-saudara sekalian tak? Maka saudara-saudara ini boleh saya bawa. Ki Ma'ruf Amin dijelek-jelekkan. Masya Allah zaman ayeuna teh luar biasa fitnah agama. Sampai menjelek-jelekkan seorang cucu daripada Sultan Hasanuddin, cucu daripada Sunan Gunung Jati Wali Songo. Anjeunna teh ziarah ke Sunan Gunung Jati tapi ngegorengkan cucuna. Ini mulut kafir, mulut munafik ini. Leres ente? Leres ente?
Makanya kita hati-hati akhlak. Kalau kayak Ma'ruf Amin diambil cuma Ma'ruf aja. Ente siapa? Saya kadang-kadang menangis. Kalau Kang Said Agil dipanggil, ada orang cuma Said. Jangan. Walaupun kita beda dengan Habib Rizik, kita jangan cuma minggal Rizik. Habib Rizik. Kita manggil seumpama Bahar bin Smith, Bahar. Habib Bahar. Yang namanya bin Smith itu satu embah dengan saya, dengan Wali Songo. Mbahnya sama-sama. Ambul Faqih Al-Mugaddam. Bin Smith Al-Aidid termasuk Al-Khon kayak saya. Itu satu embah sama. Tapi kan beda cara. Maka saudara-saudara sekalian. Ini kayak Ma'ruf Amin jelek-jelek saudara-saudara. Kang Said Agil dijelek-jelek. Oh caranya seperti itu. Cara provokatif. Cara mengadu domba. Cara fitnah. Ini adalah gayanya orang Wahabi di zaman kapungkur. Zaman saudara-saudara sekalian. Itu kekuasaan dari Sayyid Abdullah anu aya di Hijaz. Eta caranya fitnah provokatif. Dan pada akhirnya pembunuhan terhadap umat Islam. Ini bukan hoax sejarah. Bagaimana umat Islam dibunuh oleh orang Wahabi di Masjidil Haram. Bagaimana umat Islam dibunuh oleh orang Wahabi di Masjid Nabawi di samping makamnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang Wahabi membuat Masjid Taif berdarah yang isinya orang zikir dengan wirid dengan baca Al-Quran. Ini gaya Wahabi, satu Islam yang diciptakan oleh orang Yahudi dan jadi alatnya orang Yahudi untuk menghancurkan kekuatan Islam dalam satu negara. Hati-hati. Akhirnya naon tah saudara-saudara sekalian, begitu Wahabi dimasukkan oleh Amerika dan Saudi, orang Wahabi pertama sedikit demi sedikit masuk ke masjid-masjid. Masjid-masjid tak ayam menerima, akhirnya dia membuat masjid nyalira. Dananya dikirimkan dari Amerika melalui Saudi. Sehingga masyarakat Libya mengatakan ini adalah dana dari Mekah, ini adalah dana dari Ka'bah. Padahal itu dananya dari Amerika. Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan dalam satu press release-nya bahwasanya ada satu indikasi aliran dana dari Saudi ke Indonesia untuk membangun masjid dan madrasah. Dan kata Pangeran Muhammad bin Salman, saya tegaskan bahwa dana itu dipastikan bukan dari kerajaan Saudi, karena kerajaan Saudi tidak ada program untuk membuat pesantren dan masjid di Indonesia. Disinyalir dana itu datang dari Inggris dan Amerika. Yahudi dijatuhkan heula ke Saudi supaya ketinggalan Mekah di dalam masjid dengan madrasah. Maka di Indonesia seueur masjid madrasah anu sae-sae. Yang katanya itu adalah bantuan dari Saudi, bantuan dari Kuwait, bantuan dari Dubai. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu bantuan dari mana apapun, saudara-saudara sekalian. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah hati-hati kunaon sababna. Sebab ieu zamanna di Libya saudara-saudara sekalian, eta caranya dikirimkan dana. Eta di Libya dibangun masjid-masjid baru. Dibangun madrasah baru. Begitu sudah dibangun madrasah dan masjid, beberapa tahun kemudian masyarakat banyak memasukkan anak-anaknya di madrasah dan masjid itu, dan pada akhirnya anak-anak mereka didoktrin Wahabiyah, didoktrin benci kepada pemerintah yang sah, didoktrin benci kepada Muammar Gaddafi. Akhirnya maka keluarlah generasi-generasi yang berbeda dengan bapak-bapaknya, generasi yang berbeda dengan orang tuanya. Mereka radikal, mereka bicara kafir, gampang menuduh munafik dan kafir kepada orang yang berbeda, dan pada akhirnya mereka menanamkan kebencian kepada pemerintah yang sah, menanamkan kebencian kepada Muammar Gaddafi. Akhirnya saudara-saudara sekalian, mereka akhirnya dengan lewat masjid, mereka akhirnya punya radio, punya televisi, karena Muammar Gaddafi sebagai pemerintah lengah membiarkan mereka. Karena pemerintah Muammar Gaddafi lengah membiarkan mereka, akhirnya mereka berkembang pesat, dan pada akhirnya Muammar Gaddafi difitnah dengan 33 fitnah lebih. Muammar Gaddafi dianggapnya sebagai orang yang korupsi, nepotisme, katanya kekayaannya triliunan rupiah ada di luar negeri.
Anak-anaknya Muammar Gaddafi sudah sering pesta seksualitas, kebebasan seksualitas, dibuat hoax gambarnya melalui YouTube dan melalui Google, kemudian melalui akun-akun media sosial disebarkan. Ini anak-anaknya Muammar Gaddafi lagi pesta ini, lagi pesta ini, pesta miras dan sebagainya. Bahkan Muammar Gaddafi katanya dianggap punya kitab yang merasa dirinya lebih hebat daripada Al-Quran. Kitab saya ini lebih hebat daripada Al-Quran. Menurut kabar itu, dan semuanya adalah kabar bohong. Ini dalam rangka menyudutkan Muammar Gaddafi. Ini adalah cara Amerika melalui faksi Islam Wahabi dalam rangka membalikkan rakyat Libya supaya berbalik membenci Muammar Gaddafi. Terjadilah perubahan karakteristik orang-orang Libya, dan pada akhirnya mereka tiba-tiba membenci Muammar Gaddafi. Wahabi punya generasi di Libya, Wahabi punya madrasah di Libya, Wahabi punya masjid di Libya, Wahabi masuk di politik Libya, Wahabi masuk di pemerintahan Libya, dan akhirnya mereka meracuni seluruh rakyat Libya untuk membenci kepada Muammar Gaddafi. Dan pada akhirnya saudara-saudara sekalian, diadakan pemberontakan yang disinyalir dibantu oleh Amerika, di belakangnya oleh Al-Yahudi, dalam rangka menjatuhkan Muammar Gaddafi. Eta Muammar Gaddafi dijatuhkan tidak manusiawi, Pak. Muammar Gaddafi diambil dari istananya. Tahu istananya Muammar Gaddafi? Bukan istana yang isinya emas berlian. Itu istananya adalah tenda. Siga orang upami orang teh aya di Mina. Tenda. Muammar Gaddafi tidak mau di istana negara, maunya di tenda kemah. Eta Muammar Gaddafi ditarik. Mereka yang menarik dengan teriakan Allahu Akbar, seolah-olah Allahu Akbar milik mereka, seolah-olah Muammar Gaddafi adalah lawan daripada Allahu Akbar. Ini kelicikan orang Wahabi mengatasnamakan Islam. Muammar Gaddafi dilempari batu, tapi Muammar Gaddafi senyum terus. Saya ketika melihat videonya, subhanallah, hampir saya menangis. Luar biasa. Muammar Gaddafi tetap tersenyum karena bagaimanapun dia adalah rakyat saya. Aku dipukul pakai pedang, dipukul pakai kayu, dipukul pakai sendal dengan teriakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka menangkap Muammar Gaddafi dengan teriakan Allahu Akbar, dan pada akhirnya Muammar Gaddafi digantung oleh mereka dengan teriakan Allahu Akbar. Persis seperti mereka menggantung seperti mereka membunuh Sayyidina Utsman bin Affan dengan teriakan Allahu Akbar, mereka membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan teriakan Allahu Akbar. Agama dijadikan alat untuk menjatuhkan seseorang, agama dijadikan alat untuk menciptakan kegaduhan, agama dijadikan alat untuk meluruskan, yaitu adalah untuk melancarkan kepentingan dunia mereka. Agama dijadikan alat untuk membunuh manusia. Ini gaya Wahabi. Saudara-saudara sekalian, Muammar Gaddafi akhirnya meninggal dunia, Pak, di tangan rakyatnya, di tangan rakyatnya yang dibantu oleh dia sejak kecil. Di saat ibunya melahirkan gratis, di saat dia sakit lagi kecil, dari mulai kecil sampai besar dia digratiskan di seluruh rumah sakitnya, di seluruh obat-obatannya, di seluruh apoteknya digratiskan. Di saat kemudian dia beranjak sekolah, dia gratiskan sebuah gratis sampai perguruan tinggi. Begitu sudah jadi besar, mereka membenci Muammar Gaddafi dan mereka membunuh Muammar Gaddafi. Hal yang tragis ini, saudara-saudara kalian. Saya tanya, apakah hal ini mau terjadi di Indonesia? Mau terjadi di Sindang Jaya? Saya ceritakan nanti. Saudara-saudara sekalian, ini kenyataan real yang kita hadapi adalah orang Islam semacam itu. Mereka membawa bendera Islam, tidak tanggung-tanggung benderanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi seolah-olah kalau kita lawan mereka berarti melawan Islam, kita merobek mereka berarti merobek Islam, menghina Islam. Persis seperti zamannya Sayyidina Ali, mereka membawa Al-Quran. Kata orang tersebut mengatakan, Ali, kalau kamu menghancurkan saya, kami berarti kamu menghancurkan Al-Quran. Ini maka muncul satu istilah yang dikenal oleh kita semua. Kata Sayyidina Ali mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ini kalimatnya benar tapi dimaksudkan untuk kebatilan. Mempertahankan, membentengi kebatilan dengan Al-Quran, menutupi kebatilan dengan Al-Quran. Bagaimana? Kata Sayyidina Ali, eta Qurannya diambil, Qurannya dirampas, kita serang.
Tegas Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali pada akhirnya terbunuh oleh mereka. Saudara, ini cerita real umat Islam yang dipelajari oleh ulama NU, sehingga ulama NU mempunyai kesimpulan, sudah kita aman. Apa sebab? Ini tujuan yang dikehendaki oleh Rasulullah. Antara Rasulullah dengan apa yang dilakukan umat Islam kadang-kadang tidak sama. Saudara-saudara sekalian, Muammar Gaddafi sudah meninggal. Itu jasadnya diturunkan, diseret dengan mobil, ditarik-tarik sampai eta dagingnya tatal tetel sehingga daging sapi ditetel-tetel. Apa begini caranya umat Islam membunuh musuhnya kalau mereka menganggap musuhnya? Apalagi mereka tahu bahwa Muammar Gaddafi adalah muslim. Subhanallah. Ini jangan sampai terjadi di Indonesia. Yang mereka bawa apa? Khilafah Islamiyah. Yang mereka bawa apa? Khilafah Islamiyah. Khilafah Islamiyah. Begitu Muammar Gaddafi meninggal dunia, tampuk kepemimpinan Libya dipegang oleh mereka sampai detik ini rusuh. Akhirnya Libya bangkrut ekonominya, kemiskinan terjadi di mana-mana, kemaksiatan terjadi di mana-mana. Orang tidak bisa sekolah, orang tidak mampu ke rumah sakitnya tidak gratis lagi. Kemudian pada akhirnya terjadi perampokan, pemerkosaan terhadap orang-orang terhadap orang-orang perempuan, perampokan, pembunuhan antar umat Islam, saling serang antar umat Islam, saling membunuh antar umat Islam. Ada yang tanya di pojokan, ali khilafah nakumaha Kang? Sampai detik ini khilafah yang mereka janjikan tidak pernah berdiri. Sok pada naon? Khilafah yang mereka janjikan tidak pernah berdiri di Libya. Pada akhirnya terjadi kekisruhan politik, kekisruhan sosial, dan pada akhirnya naon? Ternyata orang yang mengklaim dirinya mujahidin disinyalir sekarang menjual kekayaan dan minyak Libya kepada Yahudi Amerika dengan murah. Bukan dengan rakyat Indonesia, bukan dengan rakyat Libya. Inilah gaya Wahabi, merebut satu negara untuk mengambil kekayaannya. Kepentingan naon tah? Amerika belakangnya. Maka Profesor Dr. Versituk, seorang Yahudi dari Inggris yang pernah hidup di Lebanon, pengen mendirikan empire yang ada di Timur Tengah, berdirilah Saudi Arabia atas dasar Islam yang baru. Islam baru itu bekerja sama dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Wahabiyah, Islam gaya Yahudi, Islam tapi corongnya Yahudi dalam rangka ngobok-ngobok Islam dari dalam. Makanya kalau ada jalma sudah mulai mengharamkan kunut, ada jalma sudah menghalalkan tahlil, mulai mengharamkan tahlil, mengharamkan marhabanan dan solawatan. Hati-hati orang sadayana. Ini berarti fitnah keislaman tos ayah ya di Brebes, tos ayah di Sindang Jaya. Ngati-hati orang NU. Paham tuh? Paham tuh? Saudara-saudara sekalian. Karena apa? Kalau seumpama ada orang Islam menuduh Anda itu kafir, berarti secara syar'ian Anda itu halal darahnya. Jadi kalau dibunuh terdosa. Itu konsekuensinya. Sekarang kenapa Anjen tidak dibunuh oleh mereka? Karena mereka belum punya kekuatan, karena masih terkait dengan hukum Indonesia. Upami mereka sudah punya kekuatan. Jangan tanya. Ulama Irak 70 lagi Jumatan, ulama Irak dibunuh sampai 71 ulama mati. Said Ramadan Al-Buti yang ada di Syria lagi ngaji dibom bunuh diri mati. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bakal dihabisi. Apa begitu caranya Islam menghabisi sesama umat Islam? Ya kumaha Islam model naon gitu teh. Leres dah. Ini kepentingan orang sadaya kempal di dia teh kanggo ngingetkan orang sadaya nah supaya nyepeng NU. Leres dah. Nyepeng Nahdlatul. Nyepeng Nahdlatul. Nyepeng Nahdlatul. Nyepeng NU saudara-saudara sekalian. Bukan masalah naon-naon, itu masalah akhirat. Bukan masalah naon, itu masalah agami. Masalah bangsa ini. Islam ini bagaimana? Saudara-saudara sekalian. Maka Nahdlatul Ulama dari zaman Kapungkur, zamannya Bung Karno. Ketika semua kelompok-kelompok Islam zamannya Bung Karno tidak mengakui Bung Karno sebagai pemimpin.
Muhammadiyah waktu itu menolak, Al-Irsyad waktu itu menolak, yang lainnya menolak kalau Bung Karno sebagai pemimpin Indonesia. Tapi yang menyatakan menerima sebagai pemimpin Indonesia, Bung Karno, menerima Bung Karno adalah Nahdlatul Ulama. Membahas semuanya, Al-Qur'annya dibuka, tafsirnya dibuka, hadis Bukhari, Muslim, kutubus sittahnya dibuka, Muwatta Imam Muhammad bin Al-Hasan, Muwatta Imam Maliknya dibuka, kitab-kitabnya para ulama dibuka, Al-Ahkamus Sultaniyahnya dibuka, bagaimana menurut syariat Islam dibuka, dimusyawarahkan ku para ulama NU. Kumaha ieu teh Bung Karno teh sande. Jangan sampai karena nafsu kita, jangan sampai keputusannya adalah dari hati kita, tapi keputusannya dari Al-Quran, hadis, dari agama teh kumaha. Sebab NU ini organisasi agama, bukan organisasi politik. Apapun yang dilakukan oleh NU, walaupun kaitannya dengan politik, tapi itu adalah faktor agama, bukan politik. NU tidak ada kepentingan dalam masalah politik. Leres ente? Leres ente? Jadi dalam hal ini Gus Yahya Khalil Stakuf benar. Kalau seumpama NU jangan sampai diintervensi oleh salah satu partai termasuk PKB, benar. Itu benar karena itu menjalankan Khidmah Nahdlatul Ulama. Tapi upami anjen bade naros Gus, upami wadahna NU secara aspirasi politik nak mana? Ya NU, orang NU buat PKB. Bade milih mangga atau milih tenaun-naun. Kalau milih PKB tetap NU, milih Golkar PDIP ya tetap NU. Leres ente? Jadi khitoh, jadi ketegangan ini nggak usah diperlebar, leres ente? Nggak usah diperlebar. Yang penting anjen, saya sendiri apa? Saya sendiri jelas aspirasi saya terus terang ya ke PKB. Tapi kalau sumber PKB itu intervensi terhadap kepemimpinan dan manajemen NU sebagai organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik, ya saya tidak setuju. Leres ente? Nanti apa pengkerdilan terhadap Nahdlatul Ulama? NU teh organisasi teh anggotanya aya di mana-mana, di PDIP aya, di Demokrat aya, kemudian di Golkar aya, di PDIP aya, di Golkar aya, di PKB aya, di Demokrat aya, wong NU di PKS oge aya. Namanya NU nyeleneh namanya. Leres teh? Bapak-bapak dan ibu sadaya. Lah ini jangan sampai kumargi sumpah orang sadaya. Nah punya wadah aspirasi PKB, PKB-nya harus mem-PKB-kan NU. Jangan. Leres ente? Jadi PKB ini mewadahi aspirasi NU, sebab kalau seumpama aspirasi lewat PKB, insya Allah itu akan aspirasi NU-nya akan berjalan lancar. Tapi bukan berarti menafikan yang lainnya. Mungkin saja anjen lewat Demokrat, lewat PDIP, lewat Golkar, lewat yang lainnya mungkin anjen bisa mengaspirasikan Nahdlatul Ulama. Dan buktinya apa? Buktinya banyak. Di daerah-daerah kadang-kadang wakil daripada PKB tidak memiliki kiprah, tapi justru dari Golkar, dari PDIP. Nahdlatul Ulama kiprahnya dari anggota-anggota Golkar dan Golkar dan PDIP dan Demokrat ada. Bahkan dari PKB-nya belum ada kiprah. Jadi artinya apa? Kita dari mana saja. Ya kalau saya ditanya, Gus sampean aspirasinya mana? Ya PKB saya. Kenapa? Karena itu jalannya itu kalau anak-anak kandung NU. Tapi kalau sumpama saya mengatakan, kalau sumpama PKB mempengaruhi PBNU bagaimana? Ya jangan. Apa sayang NU-nya? PKB kan kecil. Kalau NU kan besar. Penduduknya apa? Anggotanya saja 97 juta. Kemudian NU sekarang sudah punya cabang lebih daripada 50 negara. Ini makanya Yahudi sangat takut sama NU. Yahudi sangat takut sama Israel, takutnya sama NU. Makanya jangan aneh, beberapa kali kedudukan besar Amerika datang ke PBNU. Dan PBNU mengatakan bahwasanya kalian semua nggak usah takut sama Islam. Nggak usah. Kalian jangan melihat ini, kalian jangan lihat ini, lihatlah kami. Ini kami juga umat Islam, tapi enggak seperti itu. Maka akhirnya Islam ala Nahdlatul Ulama yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ini lebih mudah diterima di negara-negara walaupun negara itu non Islam. Ini barangkali kelebihannya Nahdlatul Ulama di atas yang lainnya. Leres ente? Leres ente? Saudara-saudara sekalian, pada waktu itu orang semua menolak bagaimana Bung Karno. Maka Bung Karno setelah dimusyawarahkan oleh ulama Nahdlatul Ulama diterima sebagai pemimpin Indonesia
satu-satunya dengan alasan waliyul amri doruri bisaukah. Sebab ini Bapak dan Ibu sadayana, eta sadayana memiliki ketaatan kepada Bung Karno, kekuatan politik dan sosial yang dimiliki orang-orang lain tidak ada di atas Bung Karno. Dan Bung Karno sudah mengangkat menteri, menterinya diantaranya menteri agama, menteri agamanya mengangkat departemen agama, departemen agamanya mengangkat melantik departemen nu aya di kabupaten, kabupatennya melantik walebe, walebe nangawinkan kakek na anjeun. Kalau seumpama Bung Karno dinyatakan tidak sah, berarti Menteri Agama tidak sah. Menteri Agama tidak sah, Departemen Agama tidak sah. Departemen Agama tidak sah, berarti Departemen Agama Kabupaten Brebes tidak sah. Kalau Departemen Agama Kabupaten Brebes tidak sah, berarti walebena tidak sah. Kalau walebena tidak sah, berarti kawinan kakeknya anjen sama neneknya anjen tidak sah. Berarti anjen anak zina. Ini masalah agama, bukan masalah mendukung Bung Karno, bukan. Jangan salah arti kepada NU. Ini orang yang pendek pikirannya, NU ini berkiblat sama Bung Karno. Bukan itu. Masalah agama Islam harus diselamatkan. Islam dan Muslimin itu harus diselamatkan. Padahal kita tahu yang namanya Bung Karno itu bukan orang NU. Apa? Orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah iya. Tapi saudara-saudara sekalian, bukan masalah Muhammadiyah dan NU. Nah, keamanannya dan Bung Karno sebagai pilihan rakyat Indonesia, disebut juga pemimpin Indonesia, adalah lambang daripada kedaulatan rakyat Indonesia. Tidak mungkin orang NU menciderai kedaulatan rakyat Indonesia, karena komitmen orang NU menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Maka NU tetap menjaga kredibilitas dan keamanan kedaulatan rakyat Indonesia sampai kapan, Gum. Jangan sampai dikonvertin dengan Islam model naon deh, mencintai kerusuhan. Leres entah. Kemudian saudara-saudara kalian, setelah Bung Karno selesai, apa yang jadi presiden orang NU? Bukan. Siapa? Soeharto. Soeharto orang apa? Orang Muhammadiyah. 32 tahun, Pak. Bahkan aksinya Soeharto lebih ngeri lagi daripada Soekarno. NU dimarginalkan. Ngerti dimarginalkan? Dimarginalkan ngertos? Ngertos ya, ngertos. Dengekeun wae, dengekeun. Diremehkan. NU diremehkan, gerakannya dibatasi. Orang NU tidak boleh menduduki jabatan strategis. Zamannya Soeharto 32 tahun madrasah dan sekolah pendidikan NU tidak diakui. Apa NU protes? Untuk. Apa NU mengadakan aksi yang destruktif, yang merusak? Untuk. Apa NU berkata kurang bagus kepada Soeharto? Tidak. Apa NU mencaci maki Pak Harto? Tidak. Bahkan kerap kali kalau ada acara, Pak Harto sebagai presiden Indonesia dipanggil ke acara-acara NU. Pada waktu Pak Harto mengusulkan ada fusi partai kepada partai tiga partai, yaitu adalah Partai Persatuan Indonesia, kemudian Partai Golkar dan Partai PDI, maka Nahdlatul Ulama mendukungnya, termasuk pada waktu Pak Harto mengusulkan asas tunggal Pancasila di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Yang lain menolak, termasuk dari Muhammadiyahnya masih menolak. Tetapi NU pada waktu itu sigap menerima Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan berbangsa dan beragama. Artinya di Indonesia tidak ada asas lain dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Itu adalah berdasarkan cuma satu saja, Pancasila. Karena tahu NU bahwa Pancasila yang dikarang, dianggit oleh para ulama, dan para ulama membuat menciptakan Pancasila itu adalah berdasarkan musyawarah. Nilai Islam yang dimusyawarahkan dengan orang-orang dan rakyat Indonesia, yang diambil dari intisari perjalanannya Rasulullah, dari intisari kandungan ayat Al-Quran, kitab orang sadayana, maka lahirlah Pancasila. Jadi jangan sekali-kali Anda mengkonvertir, melawankan Pancasila dengan Islam. Islam dilawan Pancasila, seolah-olah Pancasila bukan Islam, seolah-olah Islam bertentangan Pancasila. Ini sama saja dengan menginjak-injak para ulama, menginjak nilai-nilai luhur yang sudah diagungkan ke para ulama, para kiai kita. Saudara-saudara, NU langsung setuju. Padahal NU dimarginalkan, padahal NU digencet,
Padahal NU dibatasi gerakannya. Padahal NU diremehkan. NU tidak diangkat menjadi tidak boleh menduduki jabatan strategis. Tapi Nahdlatul Ulama protes ente. Nahdlatul Ulama demo di Monas ente. Demo di Jakarta ente. Eta kumaha kalau NU demo 90 juta, 97 juta kumaha kalau NU demo. Eta gempa bumi eta Brebes. Karena NU tidak diajarkan untuk itu. NU diajarkan kepada Rasulullah untuk menjaga keamanan, menjaga kemaslahatan. Jangan sampai saling bermusuhan. Nanti kalau NU protes, akhirnya terjadi benturan antara orang Islam dengan Pak Harto. Pak Hartonya juga umat Islam, punya pendukung. Pendukungnya juga mayoritas umat Islam. Terjadi benturan antar umat Islam. Ini akan merugikan kita semua sebagai umat Islam. Bahkan NU tidak melakukan itu. Hebat enggak? Hebat enggak? Padahal kalau melakukan, subhanallah, kalau Banser dikumpulkan sama Banser teh anggotana 7 juta orang. Sok organisasi mana anu gaduh anggota 7 juta sok di Indonesia? Ayat Banser 7 juta orang, Pak. Kalau dikempalkan 7 juta Banser nawai, eta tos kerem eta teh Brebes. Tos kerem eta Jakarta. Tapi NU tidak pernah melakukan itu. Padahal kalau semua Banser dalam satu komando, Banser kita sadaya dongkap ya di Jakarta, dongkap sadaya. Eta sadaya macet, eta sadaya, eta bapak dan ibu sadaya, ijo sadaya. Tapi NU tidak pernah melakukan itu. Bahkan Gus Dur pada waktu diturunkan, maka ada 300.000 orang mau datang ke Jakarta. Dilarang oleh Gus Dur, jangan. Bukan cara seperti itu kalian semua membela saya. Hebat. Apa sebabnya? Lebih baik saya turun. Kenapa sebabnya? Kenapa Gus turun? Daripada di bumi Indonesia ini terjadi pertumpahan darah rakyatnya. Jangan lagi ada tetesan darah rakyat Indonesia di bumi ini. Cukup satu. Daripada saya hanya mempertahankan kursi presiden, tetapi rakyat Indonesia harus meneteskan darah. Tidak usah. Lebih baik saya mundur. Itu hebatnya Gus Dur. Ini nilai Nahdlatul Ulama. Islam itu seperti itu. Makanya NU di mana-mana disenangi oleh semua negara. Jadi alhamdulillah kader-kader NU tak aya nu ditolak ku negara-negara nanas deh. Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, di Jerman, saudara-saudara sekalian, di Jerman banyak orang-orang Jerman, termasuk para pendeta, termasuk juga wali kotanya, wali kota yang ada di Jerman, termasuk juga para pejabatnya, dongkap ke Indonesia, pengen belajar Islam ke NU. Subhanallah. Mereka tidak mau belajar Islam ke ISIS karena saya tidak mau menoleh ke ISIS sebab ISIS itu buruk. Saya tidak mau menoleh ke ini HTI, saya nggak mau. HTI caranya nggak bagus, saya nggak senang. Ini Islamnya nggak murni. Saya nggak mau noleh ini. Kalau saya noleh ini maka saya akan berprasangka buruk terhadap Islam. Saya ingin belajar Islam ke NU saja. Kumaha sih Islam sebenarnya? Akhirnya diberikan penjelasan masalah Islam sebenarnya. Ternyata mereka sangat mengagumi dan banyak di antara mereka masuk Islam. Termasuk beberapa wali kota di Inggris, wali kota di Jerman masuk Islam. Itu karena kelembutan tangan-tangan Nahdlatul Ulama. Paham? Paham tuh? NU ditolak nanti di Inggris. NU ditolak nanti di Singapura. NU ditolak nanti di Belanda. NU ditolak nanti di Amerika. Saya punya kawan di Amerika orang NU sekarang lagi memperkenalkan Islam ada di suku-suku pedalaman yang ada di Los Angeles. Mereka menyambut baik, bahkan mereka sudah banyak masuk Islam, bahkan mereka akan mendirikan masjid. Andaikan kita seperti Nahdlatul Ulama, mungkin Islam akan berkibar di dunia ini. Leres entah. Cuma sayangnya ini Wahabi nih. Ciptaan daripada Yahudi ini menghancurkan nilai-nilai Islam dan nama baik Islam dari dalam sehingga terjadi benturan antar umat Islam. NU tetap diam. Dari zaman dahulu. Pada waktu NU itu benar-benar kalian masuk dengan makom. Mereka bagaimana komentarnya orang-orang? Ada orang masuk itu mengatakan NU eka bawahan. Kalau sampai dibuka pada kepalanya isinya palu dengan alif. Allah membuktikan
mampu membubarkan komunis di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama. NU-nya bangkit mencaci maki ente kunaon sababna sebab NU sadar ieu jalma-jalma anu ngegorengkan NU anu ngegorengkan membuat fitnah banser ini sama-sama umat Islam. Manhajun nubuah, manhaj kenabiannya Rasulullah Muhammad SAW, yaitu adalah akhlakul kalimat. Jangan cuma bicara Islam mungkul Pak. Saudara-saudara sekalian, kemudian saya mau cerita supaya Anda jangan melamun. Kita sama-sama umat Islam, leres ente? Saya tanya, orang Wahabi Islam tidak? Islam. Kita Islam tidak? Islam. Tapi kemarin pada waktu bulan sebelum Ramadan, saya punya kawan dari Indramayu, namanya Kyai Farid. Dia adalah pimpinan Majelis Thariqah Syadziliyah, wakil daripada Aba Lutfi, yaitu dari ketua Jatman, roisnya Jatman. Jam'iyah Ahlul Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Saudara-saudara sekalian, mungkin kabarnya kalian sudah tahu, tapi saya jelaskan karena saya datang sendiri ke rumahnya. Kenapa Ustadz Farid tiba-tiba mau ada yang membunuh atas nama agama? Kan katanya sama-sama Islam. Katanya Anda kalau Islam harus ukhuwah Islamiyah. Katanya Anda ukhuwah Islamiyah itu harus diwujudkan. Kesatuan dan persatuan Islam harus diwujudkan. Katanya Anda kita harus mencintai para ulama. Tapi Anda mau membunuh ulama. Anda menciptakan kegaduhan, mau membunuh kiai. Nah, ini berarti Anda nggak benar. Laras sudah. Ceritanya dongkap ya jalma. Tapi saya tidak suka penyelewengan terhadap jenggot. Jenggot nggak salah, apalagi itu jenggot sunnahnya Rasulullah. Tapi kadang-kadang disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak benar. Datang orang jenggotan, celananya cingkrang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang datang menyambut ibu nyainya. Ini supaya Sindang Jaya ngertos ada ini. Ibu nyainya yang datang, kemudian kata ibu nyai, ada apa Pak? Kata dia bilang, saya mau ketemu dengan kiai. Kata ibu nyainya bilang, kiainya nggak ada, kiainya lagi di masjid, lagi wirid Thariqah Syadziliyah. Oh gitu. Tiba-tiba dia membalikkan keluar dari pintu rumah. Disangkanya ibu nyai, dia keluar itu mau sudah permisi, tapi orang kok nggak permisi lagi. Tiba-tiba dia balik lagi bawa golok, Pak. Itu ibu nyainya bawa anak kecil 7 bulan, anaknya Kyai Farid, dibacokin kayak bacokin kambing dengan ayam. Allah Akbar, berteriak Allah Akbar, Allah Akbar. Kayaknya bilang, ibu nyainya astagfirullah, tolong. Ibu nyainya dibacok
kepalanya dibacokin. Sampai mohon maaf saya jenguk ke sana, ibu nyainya tangannya bacokannya 17 bacokan. Balung tulangnya mau putus, akhirnya dipen. Tangannya, jari-jarinya putus sadaya, akhirnya dipen sadaya disambung. Karena dibacokin, sehingga bacokin ayam baik. Sampai jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullah. Akhirnya eta anak kecilnya punya Ustadz Farid, kata ibu nyai, saya hampir mati, saya pasrah kepada Allah. Karena ibu nyainya langsung tunduk, jangan Pak, jangan bangun. Tapi dibacokin kepalanya, kepalanya ada 6 bacokan. Kepalanya di sini, saudara-saudara sekalian, udah jahitannya itu ada kepala yang terkelupas itu. Dibacok saudara, sambil teriak takbir. Akhirnya kemudian ibunya ini menangis. Akhirnya darah bercucuran kemana-mana. Menyelamatkan anaknya. Kalaupun saya mati, anak saya jangan sampai mati. Akhirnya tolong-tolong datanglah ponakannya. Ponakannya Ustadz Farid. Begitu datang ponakannya mau ngambil anaknya. Itu ponakannya tangannya langsung dipancung. Dengan golok. Allahu Akbar. Langsung itu ponakannya tangannya mau putus. Akhirnya dia langsung ambil itu anaknya. Dengan tangan satunya dibawa lari. Akhirnya minta tolong. Begitu keluar minta tolong, itu bunyinya sudah pasrah. Orang itu tiba-tiba keluar mencari Ustadz Farid, mencari Kiai Farid. Begitu mencari Kiai Faridnya ada di masjid, dikejarlah sama orang santri. Begitu dikejar saudara-saudara, itu orang itu sudah masuk. Itu ada orang lagi wirid zikir di masjid, diterobos. Ustadz Faridnya langsung disikap, dibacokin. Allahu Akbar, kayak bacokin kambing. Ustadz Farid ini penuh dengan luka. Akhirnya Pak Kiai Farid, ini cerita benar, Pak Kiai Farid dirawat di rumah sakit ada setengah bulan, tapi ibunya lebih daripada 40 hari dan sekarang juga masih tergeletak lemah. Saya tanya dengan hati Anda sekalian, apa begini yang namanya Islam? Jawab. Apa begini yang namanya Islam? Tong nyarios Islam, tong nyarios bendera Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Upami anjen bacoki para ulama, para kiai, Islam munafik Anda. Model kayak gini diikuti oleh Sindang Jaya, hancur anjen teh agama anjen teh, menghina Rasulullah anjen teh. Sekarang kalau sumpama golongan mereka dongkap di Sindang Jaya, diterima teh ku anjen. Diterima teh ku anjen. Jangan bicara agama Islam, anjen dia suka membunuh umat Islam, sama-sama umat Islam. Ini fitnah Wahabi ini. Setelah ditanya kenapa dibawa di Polda, ketangkap dibawa di Polda, ditanya kenapa Anda membunuh Kiai Farid. Saya sengaja mau mencari Kiai Farid. Kenapa? Sebab Kiai Farid itu musyrik, mengajarkan kemusyrikan. Wirid zikir itu musyrik. Makanya saya harus membunuhnya dan membunuh semua keluarganya. Jadi sudah terencana. Itulah Wahabiyah. Jangan sampai ini terjadi di Brebes. Tuh bansernya turun jaga kiai-kiai. Awas turun jaga kiai-kiai. Kalau ada sampai terjadi di Brebes, komandannya turunkan aja tuh. Tepat anjir menjaga kiai, menjaga ulama tuh. Yang dijaga jangan calon bupati Wungkul. Leres dah. Dijaga ulama na banser di Brebes. Dijaga kaitnya, diting, ditengok kiaina. Ajengan ayah di Sindang Jaya. Ditengok, dijaga, direksa. Ayat jalma-jalma yang secara tidak terduga datang nyelonong membunuh para ulama, para kiai, berteriak takbir mengatasnamakan Al-Quran dan hadis. Ya karuan Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman saja dibunuh, apalagi orang sadaya ngomong titel nak kiai. Jadi anjing jangan Islam model naon? Kanjeng Nabi tos ngisyaratkan 1500 tahun yang lalu bahkan terjadi kegaduhan antar umat Islam mengatasnamakan Islam, bendera Islam. Sayati zamanun ma baqiya minal islami illa ismu. Bakal datang satu zaman nilai Islam hilang, akhlak Islam hilang, moral Islam hilang. Yang ada cuma namanya wungkul Islam. Akhlakna teu aya. Zaman ayeuna lihat di YouTube. Subhanallah, orang teh mencaci maki sama-sama kiai, meremehkan, menyebut nama kiai para ulama sangat tidak. Maka kita harus melawan itu semua. Leres ente. Siap. Ini bagaimana? Di Brebes sudah ada khilafatul muslimin. Ini adalah faksi Wahabi. Karena itu dari NII
dari Kartosuwiryo. Itu sama Wahabiyah yang pernah membakar ulama-ulama yang pernah membakar, yaitu pesantren-pesantren nu aya di Garut, yang pernah membunuh para ulama, dan yang namanya Abdul Qadir Hasan Baraja pernah terkait bom bunuh diri, dan salah satu pendiri pesantren Ruki sama dengan Abu Bakar Ba'asyir menghalalkan darah sesama umat Islam. Ini sudah ada di Brebes ini, kalau tidak ditindak tegas itu. Kalau sampai tidak terjadi dibereskan, sampai seumpama tidak dibereskan, saudara-saudara minta kepada Polresnya, minta kepada Poldanya. Kalau saudara Anda tidak mengurusi dan bisa mengamankan rakyat Jawa Tengah, turun Anda dari Polda, turun Anda dari Kapolres. Berarti Anda tidak bisa melindungi rakyatnya. Laras ente, tong cicing wae ya Islam dihancurkan ku Wahabi teh. Tong cicing wae ya upami aya masjid hati-hati. Aya masjid hati-hati. Masjidnya direksa. Jangan sampai kemasukan orang-orang yang enggak benar. Masya Allah. Inilah saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian jangan aneh. Karena NU ini membawa misi kemanusiaan sarua dengan Kanjeng Nabi. Sehingga banyak diterima ku masyarakat sanesna. Ku negara-negara luar oge diterima. Karena misi kemanusiaan yang halus, rahmatan lil alamin, adab, moralitas, toleransi yang dan lain-lain. Tetapi ada satu faksi Islam yang kadang-kadang ekstrim, mengkafirkan, bukan saja mengkafirkan sesama umat Islam, tapi mereka juga memprovokasi sesama umat Islam, menghancurkan sendi-sendi moralitas umat Islam, dan pada akhirnya membunuh sesama umat Islam, menghalalkan darahnya sama-sama umat Islam. Wahabi itu tangannya itu haus darah umat Islam, berlumuran darah umat Islam. Perjalanan sejarahnya berlumuran darahnya umat Islam, berlumuran darahnya para ulama yang suka mengkafirkan anjen, yang suka membid'ah maulid Nabi, yang suka membid'ah tahlilan, yang suka memusik-musik kuburan. Orang ziarah kubur itu adalah orang-orang seperti itu. Maka dari itu saudara-saudara kita jaga saladaya. Sadaya ke masyarakat Sindang Jaya ada ajengan, ada kiai. Gus-gusnya tong cicing wae, gus-gus di Sindang Jaya tong cicing wae. Eta masih ayat tah, jalma-jalma tah di Wanasari Brebes tah, khilafatul muslimin, fitnah antar umat Islam, bisa diadu domba orang sadayana. Sudah kita tahu bagaimana mulut mereka kalau menfitnah sama-sama umat Islam. Masya Allah, ngeri saudara-saudara kalian. Leres ente, ngeri. Menyebut Kiai Ma'ruf cuma Ma'ruf aja. Ada yang sampai menyebutkan nama binatang Kiai Ma'ruf. Apalagi ke Gus Yakut. Subhanallah. Begini rupanya Islam Wahabi ini. Pantas Rasulullah itu mengisyaratkan, hati-hati. Wa idza laqaitumuhum fahdharuhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka maka hati-hatilah. Takutlah kalian kepada mereka. Hati-hatilah kepada mereka. Jangan sampai anak cucu kalian itu terpengaruh oleh mereka. Kalau mereka sudah terjerat, kalau anak cucu kalian sudah terjerat kepada tali dan jaring mereka, kalian akan susah keluarnya. Tapi kata Rasulullah, tuba liman harabahu. Berbahagialah bagi orang-orang yang bisa memerangi paham mereka. Berbahagialah bagi orang-orang yang bisa menghentikan mereka. Disinilah posisinya Nahdlatul Ulama. Disinilah posisinya Ansor Banser. Disinilah posisinya Ibnu PBNU, Fatayat Muslimat NU. Dalam rangka menghentikan mereka, maka akan dijanjikan oleh Rasulullah, fatuba. Berbahagialah. Kenapa? Karena mereka itu membuat kegaduhan, kerusuhan, pembunuhan, dan kebecatan moral di atas namakan agamanya Rasulullah. Rasulullah terfitnah. Sehingga orang Amerika tidak mau masuk Islam. Orang Inggris tidak mau masuk Islam. Orang Belanda tidak mau masuk Islam. Untung ada Ahlus Sunnah wal yang disuarakan oleh speakernya Nahdlatul. Akhirnya mereka mau belajar Islam. 50 negara sekarang, bahkan semakin bertambah. Mudah-mudahan dengan kiprah Nahdlatul Ulama yang ada di Inggris, mudah-mudahan tahun yang akan datang Inggris akan segera menjadi negara Islam. Rusia akan segera menjadi negara Islam, dan Amerika pun akan segera menjadi negara Islam. Kita dengan tangan-tangan lembut ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Laras ente. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تجيرنا بها من النار وتدخلنا بها الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت ويا سميع الصوت. احفظنا من الآفات والعاهات والعقوبات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا واحشرنا مع المقربين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. هذا دعانا كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang terakhir aliran-aliran yang kadang-kadang bisa membuat fitnah antar rakyat Indonesia, khususnya antar umat Islam, segera dilaporkan dan Kapolda dan Kapolres segera menindak. Kalau Anda tidak menindak, maka jangan sampai hukum rakyat yang berbicara. Jangan sampai rakyat dan orang NU yang bicara. هذا وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.